Halo semuanya, kembali lagi di Popcorn Populi Corner, platform yang kita bakalan bicara isu-isu kontemporer, isu-isu yang memang banyak diperbincangkan di publik ya. Di sini memang platform yang disediakan oleh Populi Center, dan hari ini kita menghadirkan narasumber yang keren banget dan tentu saja ekspertis di bidangnya ya. Oke, ada Pak Usep dan juga Mas Anto yang juga sebagai peneliti senior di Populi Center. Oke, Pak, Mas, jadi hari ini tuh lagi banyak banget isu-isu yang seru dibahas. Nah, kita ini kan anak muda juga suka ngobrol ya, ngobrol-ngobrol yang santuy tapi berbobot gitu. Ya, at least kita dari obrolan ini tuh, oh ternyata kita ada yang di ini, ada bobotnya gitu. Nah, sekarang tuh banyak banget fenomena yang terjadi, yang aku lihat nih dari pemberitaan tuh banyak banget nih Pak, pekerja informal yang angkanya naik dari berapa tahun persen? lalu. Kalau nggak salah itu 58% Pak. 8%. Nah itu menurut aku sih tinggi sih angkanya ya dari tahun lalu di pekerjaan non formal. Nah menurut Pak Usep gimana Informal nih? ya. Jadi itu betul, itu angka dari BPS ya. Jadi angka BPS itu, jadi orang yang bekerja, bukan angkatan kerja ya. Jadi orang yang bekerja itu, yang mengaku bekerja itu sekitar 144 juta. Oh. Jadi 144 juta. Nah, yang di informal itu tadi 58%-nya gitu. Selebihnya pekerja formal. Jadi informal itu yang tidak punya gaji tetap kayak gitu loh, tidak ada kontrak kerja. Istilahnya itu informal itu atau pekerja mandiri gitu. Nah, kalau yang formal itu biasanya memang waktu kerjanya ditentukan, lalu kemudian ada hak dan kewajiban, ada pemberi kerja yang sesuai dengan ya gitu. Itu. Nah, itu memang kemudian sebenarnya tidak ada masalah juga karena itu tidak ada tidak ada pengaruh besar terhadap penghasilan ya. Bisa saja pekerja informal dan atau mandiri itu secara penghasilan besar gitu. Cuman kan persoalannya dalam konteks undang-undang kita, baik undang-undang ketenagakerjaan ataupun jaminan sosial gitu. Nah, undang-undang ketenagakerjaan kita itu tidak mengakomodasi fleksibilitas dari jenis pekerjaan kan gitu. Ada kerja di majikan, ada kerja yang informal, mandiri segala macam. Sehingga itu juga selain di undang-undang ketenagakerjaan, problemnya itu juga keterbatasan dalam konteks jaminan sosial. Jadi undang-undang SJSN itu yang tahun 2004 itu ya. 2004, lalu kemudian ada dibuatkan undang-undang tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS itu tahun 2011. Itu hanya siap sebenarnya kelembagaannya itu di pekerja-pekerja formal. Makanya kan tidak heran ya pekerja formal yang 58% itu juga belum semuanya terakomodasi di BPJS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kan BPJS itu biar pengetahuan ya untuk semua. BPJS itu melayani dua jenis jaminan. Jadi ini kan program pemerintah untuk menjamin masyarakat layak standar layak lah kehidupan nanti. Kan dalam konteks yang secara umum itu ada dua, jaminan kesehatan, lalu kemudian jaminan ketenagakerjaan. Jadi ada JKN, ada jaminan ya. Nah, jaminan kesehatan itu cukup besar itu, di Indonesia yang sudah masuk menjadi peserta jaminan kesehatan itu sekitar 96%. Walaupun RPJM nasional, RPJMN itu mentargetkan 98%. Jadi dari seluruh populasi gitu, itu sudah cukup lumayan besar. Dan itu juga kalau kita lihat dari hasil-hasil riset itu banyak membantu ya terhadap kesehatan masyarakat. Tapi ini problem dalam konteks jaminan ketenagakerjaan.
Nah, jaminan ketenagakerjaan itu kan ada 5 jaminan kalau nggak salah. Ya. Itu jaminan JHT ya, jaminan JHT, hari tua, lalu kemudian JKK, JKM, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, itu ada 5. Itu yang sementara ini itu kepesertaannya itu masih sedikit. Ya dari sekian, dari 144 juta orang yang bekerja, itu mungkin hanya 60 juta peserta gitu. Nah, yang paling kecil itu juga yang informal, pekerja mandiri itu hanya 6 jutaan dari 60. Itu kan sedikit sekali ya yang terakomodasi atau yang menjadi peserta itu. Nah, antara lain pekerja-pekerja informal atau mandiri itu kayak ojek online kayak gitu. Nah, kita nanti Anto mungkin bisa bicara banyak tentang itu. Iya. Ya. Jadi ini persoalannya gitu, informal. Nah, mungkin sebenarnya ke depan bisa saja BPJS Ketenagakerjaan itu tidak kemudian desainnya itu tidak terbatas pada pekerja-pekerja formal saja, tapi juga mengakomodasi peserta. Ada fleksibilitas gitu loh dalam kelembagaan BPJS itu. Ya bisa saja nanti dibikin lembaga baru di luar BPJS yang menangani pekerja informal itu, dan yang lainnya ada petani, ada macam-macam. Kan di kita itu juga kan persoalannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga soal ketenagakerjaan itu sangat fleksibel gitu. Tapi dalam konteks jaminan itu tidak diakomodasi, itu kan persoalannya. Kan pekerja kontrak, pekerja macam-macam gitu, majikan, buruh ya. Saya kira itu yang harus dipikirkan karena mereka juga punya hak, karena jaminan sosial itu mandat dari undang-undang sebenarnya. Jadi bukan hidup layak itu hak semua warga negara gitu. Iya, nggak peduli, semua warga negara, bahkan mandatnya fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Lalu kemudian semua pasal 28 atau 27 lah itu semua warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Nah, BPJS itu turunan dari Undang-Undang SJSN itu sebagai upaya pemerintah atau upaya negara untuk menjamin warganya agar memenuhi standar hidup layak gitu. Saya kira saya berhenti dulu di situ. Oke. Jangan Pak ya. Jangan. Ini menarik sih Pak Usep, kalau misalkan kita lihat ya fenomena yang sekarang, peningkatan pekerja informal gitu. Mungkin menurut aku ngerasa pekerja informal itu hadir dan meningkat karena digitalisasi mungkin ya, pasca COVID bahkan. Aku ngerasa kayak freelancer, Grab atau pekerja informal tuh makin meningkat gitu tiap tahunnya. Nah, menurut Mas Anto gimana nih terkait dengan pekerja informal semakin meningkat, terus juga terkait dengan digitalisasi yang mengubah kontur pekerja di Indonesia gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin meningkatnya pekerja informal di tengah digitalisasi memang tidak bisa dihindarkan. Iya ya, setuju. Di negara lain juga sudah banyak kan. Benar. Cuma memang kalau dilihat dari sisi regulasi, kalau saya lihat respon Indonesia itu cukup telat, Pak. Ya. Cukup telat. Undang-undang SJSN itu kan di tahun 2004. Kemudian 2004. BPJS 2011. Itu 2011. Iya. Sedangkan kalau kita kontekstualisasikan pada fenomena ojek online, Gojek dan segala macamnya itu muncul di tahun 2009-2010-an. Itu sudah muncul, tapi belum ada gejolak bagaimana sih jaminan sosial itu bisa mewadahi mereka. Itu muncul baru sekitar tahun 2015-an. 2015-an kemudian baru dieksekusi sekarang. Gapnya itu sudah cukup jauh. Artinya memang kalau dari sisi kecepatan merespon digitalisasi kita cukup telat. Walaupun di sisi lain lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi memang keresahannya adalah kalau kita Emil sering naik Gojek dan segala macamnya kan. Yeah. Awal dulu kan kalau kita sering tanya tukang driver online itu, Mas hari ini pendapatannya berapa? Cukup tinggi kan? Bisa sampai 500.000 dan kadang-kala mereka juga sempat nge-share bahwa kita kalau 12 jam 12 jam narik itu kita dapat bonus, Mas. Tapi sekarang ini udah nggak ada. Udah nggak ada dan batasan-batasan itu mereka tidak
tidak diberikan informasi, tidak ada transparansi dan segala macamnya. Artinya memang ada gap terkait dengan kalau saya sebut seperti asimetri kekuasaan aja. Jadi para driver online ini tidak punya ruang diskusi terhadap aplikator dan segala macamnya, sehingga mereka apapun yang terjadi ya resiko yang mereka hadapi di jalanan ya mau nggak mau memang harus mereka hadapi. Di sisi lain kendali itu ada di aplikator. Mulai tarif per kilometernya berapa, terus kemudian potongan yang sempat ramai sekarang kan, aplikatornya menetapkan potongan berapa ribu gitu, sedangkan driver online nggak tahu. Nah itu kan gap yang kemudian belakangan ini teman-teman ojek online merasakan, kok saya nggak diajak diskusi ya, walaupun dari awal itu memang nggak pernah ada diskusi terkait itu, tapi memang setelah berkembangnya digitalisasi, kemudian ternyata memang salah satu indikatornya adalah pendapatan mereka semakin menurun. Iya kan? Pendapatan mereka menurun ditambah driver online itu semakin meningkat. Jadi memang ada apa ya? Bukan anomali juga ya. Ya kalau kita sebut ojek online ini serapan tenaganya tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan jaminan sosial yang konkret. Kalau saya sebut seperti itu. Memang aku nambahin ya. Jadi memang pekerjaan informal itu memang sangat dibutuhkan, karena memang satu ya, dari sisi pemerintah menyiapkan pekerjaan yang informal itu juga terbatas ya. Pekerjaan informal itu terbatas, dan sampai kapanpun menurut saya tidak akan bisa seluruhnya direkrut di pekerjaan formal gitu. Mesti ada pekerja-pekerja informal, karena memang selain itu juga kan kemauan masing-masing itu juga kan yang terikat oleh kontrak kerja gitu, oleh waktu dan seterusnya. Nah, cuman kan persoalannya keterbatasan regulasi nih. Misalnya dalam konteks kasus ojek online ya, atau taksi online dan lain sebagainya itu yang informal itu mitra atau pekerja mandiri sih. Jadi mendefinisikan itu juga kayak gitu. Ya. Nah, dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada 3 komponen yang bisa menentukan apakah itu pekerja mandiri, mitra, atau apa gitu. Itu kan salah satunya itu, atau ketiganya, satu pekerjaan, kedua perintah, yang ketiga soal upah gitu ya. Nah, ojek online itu juga kan rada susah didefinisikan kalau definisinya terbatas seperti itu gitu. Apakah dia mitra atau pekerja mandiri gitu. Nah, kan kalau pekerja kemitraan misalnya, itu upahnya juga bukan dari penyedia aplikasi toh. Itu ada aturan itu ada. Lah iya kan gitu toh. Undang-undang UMKM itu bahas soal kemitraan. Lah iya kan gitu toh. Nah, kalau disebut mandiri juga kan aturan yang seperti disinggung Anto ditentukan juga oleh pengguna aplikasi. Itu kan rada-rada aneh juga pekerja. Itu kan persoalan, sehingga akhirnya kan pemerintah kan mewajibkan ya untuk akhirnya pihak aplikasi itu hanya menghimbau ya bahwa mereka harus masuk atau punya jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya kan kalau dia menjadi penerima upah, kan dalam konteks ini upah juga ada 2, penerima upah dan bukan penerima PU dan BPU istilahnya itu. Nah, karena dikategorikan bukan penerima upah atau BPU, akhirnya pihak aplikasi hanya menghimbau saja. Karena kalau PU ya, penerima upah itu kan 3% ya, iurannya 3% dan 2% dibayar oleh pemberi kerja, yang 1% kayak kita itu dibayar oleh penerima upah gitu. Nah, ini kan karena definisinya nggak jelas, regulasi ketenagakerjaannya terbatas, akhirnya mereka hanya dihimbau untuk masuk ke atau punya jaminan ketenagakerjaan. Karena itu memang diperlukan bagi ojek online atau yang sehari-hari di jalan, itu sangat diperlukan. Jadi bayangkan kalau resiko untuk kecelakaan dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja lagi, itu kan sangat tinggi ya. Namanya ojek online sehari-hari di jalan lah ya, itu mereka itu kelompok rentan gitu.
dan kelompok rentan juga lain juga ada. Tapi kemudian jaminannya ini menjadi persoalan. Dia harus bayar sendiri, sementara penghasilannya juga tidak tidak menentu. Nah itu juga kan banyak persoalan ya. Makanya mungkin ya ada kelompok rentan ya, selain yang punya penghasilan seperti itu, kelompok rentan juga ya jaminannya dibayar oleh pemerintah sebagai BPI ya, penerima iuran gitu. Jadi itu juga yang menurut saya juga harus dipikirkan ya. Selama ini ada keterbatasan kan, berarti ada keterbatasan soal undang-undang ketenagakerjaan, juga ada keterbatasan soal undang-undang sistem jaminan sosial nasional itu yang menurut saya harus ada revisi ke depan. Segera dibahas ya Pak. Iya, karena memang kalau tidak itu kasihan gitu. Ya bayangkan akhirnya kan ketergantungannya pada individual ya. Negara tidak membantu kalau sudah tua tidak bisa bekerja, dan itu menurut saya lumrah, semua orang juga pasti begitu. Di satu saat pada umur tertentu, pada usia tertentu pasti tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Nah, kemana ketergantungannya? Harusnya negara menjamin soal selain karena usia juga kan karena ada kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang memang tidak punya pekerjaan, yang memang negara harus menjamin jaminan sosialnya itu. Nah, jadi semua orang juga berhak untuk itu. Itu mandat undang-undang yang harusnya segera. Saya kira itu. Iya. Tapi emang menarik sih Pak kalau misalnya kita berbicara tentang kasus ini ya, fenomena yang terjadi gitu, peningkatan pekerja informal gitu, dibarengi harusnya ya negara hadir gitu kan. Jadi fenomena yang terbaru. Nah, sekarang tuh desas-desusnya pemerintah bersama DPR sedang menggodok RUU SJSN. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, bukan menggodok, mungkin dimasukkan ke program legislasi nasional. Ini prolegnas, masuk di prolegnas di DPR. Nah, beberapa pihak kalangan seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu sedang melakukan kajian-kajian ya atas undang-undang SJSN itu. Tapi kayaknya revisi, bukan mengganti undang-undang. Jadi kalau revisi, kalau perubahan mungkin tidak sangat terbatas toh, hanya boleh 50% kalau nggak salah dari pasal-pasal yang diubah gitu. Tapi kalau pergantian undang-undang, mengganti undang-undang itu bisa banyak gitu dan terbatas. Menurut saya kalau perubahan itu sangat terbatas ya. Padahal dinamikanya juga ya seperti dibilang teman-teman, dinamika soal ketenagakerjaan ya itu juga sangat pesat ya. Bagaimana pesatnya pekerja informal, bagaimana pesatnya pekerjaan yang berbasis digital gitu, itu harus sudah layak untuk diganti kalau menurut saya. Ini kan usia SJSN itu juga sudah berapa? 20 tahun, 21 tahun gitu. Makanya itu ya memang perkembangannya sangat pesat ya. Dan kemudian juga kan kalau dilihat dari BPJS yang tidak mampu mengakomodasi pekerja informal secara maksimal, itu juga menurut saya harus segera diubah. Berarti ada persoalan dan keterbatasan dalam undang-undang itu, atau paling tidak dalam kelembagaan BPJS itu juga banyak keterbatasan ya, terutama untuk menjaring pekerja-pekerja informal itu. Saya kira demikian. Jadi kalau nambahin Pak Ustadz ya. Jadi kalau urusan revisi undang-undang SJSN memang hanya menambahkan beberapa klausul saja. Iya. Maksudnya karena revisi. Karena revisi kan sifatnya. Jadi hanya perluasan jaminan sosial nanti akan didapatkan oleh siapa saja, termasuk pekerja informal dan segala macamnya. Nah, langkah strategisnya adalah ya buat undang-undang turunan dari sana atau peraturan pemerintah. Kayak semisal undang-undang Cipta Kerja kan ada peraturan pemerintahnya lagi, PP-nya, pengupahan dan segala macamnya. Dan saya pikir kalau untuk urusan khusus transportasi online dan segala macamnya ini, kalau menurut saya perlu undang-undang yang berdiri sendiri Pak, karena sifatnya sangat lentur, dinamis dan pergerakannya cepat, itu perlu direspon secara cepat sesuai dengan undang-undang tersebut. Kalau nggak diakomodir dengan satu undang-undang khusus,
takutnya nanti pasti merembet ke undang-undang SJSN, kemudian BPJS-nya gimana, itu pasti akan rentetannya akan lama. Jadi gagasannya itu di bawah SJSN itu nanti operasionalnya mungkin nanti BPJS yang lebih banyak mengakomodasi pekerja-pekerja formal. Mungkin ada lembaga baru yang dibentuk oleh undang-undang yang mengakomodasi di luar BPJS yang mengakomodasi, bisa aja begitu, mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan informal dan kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi tidak harus tidak harus yang informal saja, tapi kelompok-kelompok rentan itu diakomodasi. Nah, pembayarnya bisa saja itu bukan dia sendiri, tapi pemerintah yang membayarkan, kayak JKN itu ya kan, beberapa juga kan dibayar oleh pemerintah. Subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu juga bisa skemanya begitu. Karena memang BPJS ini kan juga tidak disiapkan untuk mengelola pekerja-pekerja informal gitu, karena yang sifatnya kan informal itu upahnya tidak tidak tetap gitu, tidak rutin gitu, kadang bekerja kadang tidak gitu, ada yang freelance segala macam, itu kan juga harus harus lentur juga gitu. Kalau BPJS ini kan kaku gitu. Nah, BPJS yang informal, yang formal aja itu masih banyak, karena memang ya undang-undang itu banyak ya kekurangannya. Misalnya tidak ada penentuan sanksi itu juga toh dalam undang-undang SJSN tahun 2004 itu nomor 40 ya. Itu tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja. Pemberi upah itu ya, pemberi kerja itu yang misalnya tidak mendaftarkan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena jadi adanya mitra itu. Ya enggak, yang pemberi yang formal saja atau yang formal saja itu tidak ada. Misalnya kalau pemberi kerja itu tidak mendaftarkan pegawainya yang diberi yang pekerja upahan itu tidak didaftarkan ke BPJS, itu juga tidak ada sanksi gitu. Harusnya disanksi kan? Iya. Gitu, harusnya disanksi loh. Kenapa kamu tidak mendaftarkan, tidak iuran gitu loh untuk jaminan pekerjanya gitu. Itunya harus ada sanksi gitu loh. Nah, juga para pekerja itu juga suka nakal. Jadi pemberi kerja itu juga suka nakal. Jadi melaporkan misalnya gajinya itu dibikin kecil gitu toh, agar iurannya kecil, karena ada kewajiban pemberi kerja yang 2% itu. Satunya dari penerima upah gitu. Atau tidak semua jaminan itu diambil gitu. Ya, jaminan bisa ya, ada 5 ya kan gitu kan, tidak semuanya. Dari 5. Kan ada JHT gitu, ada jaminan hari tua, lalu kemudian JKK, JKM, JP gitu, jaminan kehilangan kerja, pensiun dan seterusnya, itu tidak semuanya gitu. Itu kan yang menyebabkan defisit itu BPJS itu keuangannya itu juga sulit ya kan. Yang tidak aktif saja itu toh dari 60 juta ya kurang lebih peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak aktif itu ya 30 sampai 35% itu dari seperti itu saya kira itu ya. Jadi kalau menanggapi juga Pak Ustaz, kalau kita belajar di negara lain sebenarnya kayak di Spanyol itu ojek online itu kemudian dimasukkan ke status pekerja, status pekerja formal dan segala macam, diformalisasikan. Kemudian kalau di Prancis itu kalau nggak salah mereka tetap sebagai pekerja independen, tetapi dijamin ada jaminan. Ada batas minimum dari betul. si pemberi kerja bahwa ini aku kasih misal BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu yang harusnya kemudian direspon pemerintah. Tidak kemudian kita terjebak pada karena statusnya mitra, karena statusnya pekerja independen mandiri. Justru kita secara lentur perlu merespon. Kalau statusnya mitra, kira-kira jaminan apa yang harus bisa saya berikan kepada teman-teman itu? Okay. Bukan kemudian kita terjebak pada kamu mitra, kamu ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan bukan begitu juga. Ini kita baru ngomongin soal transportasi online, online yang
misal motor, Nah mobil, iya misalnya. itu. Masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Belum kita kalau nanti misal ART. respon di negara lain itu sudah ada ART. usaha untuk transportasi tapi pakai drone. Oh, Itu gimana oke. modelnya? Nah itu. Nah itu kan undang-undang lalu lintas juga harus Akomodir. disesuaikan. Kemudian kan juga ya itulah. Artinya kita harus bisa merespon isu secepat mungkin. Isu. Bukan kemudian transportasinya ada di sini kita baru merespon. Kan yang terjadi saat ini kan begitu kan? Iya, iya. Ya, akhirnya ya rentetannya kemudian kita Ya. Telat. Atau tepatnya sebenarnya fleksibilitas pasar kerja ya. Jadi di kita itu fleksibel. Kita juga kalau survei kan macam-macam tuh jenis pekerjaan. Apa pekerjaan Anda macam-macam tuh. Tapi dalam undang-undang ketenagakerjaan itu tidak begitu. Jadi dalam pasar kerja itu fleksibel, tapi dalam undang-undang ketenagakerjaan semuanya tidak dibatasi. Tidak. Nah itu yang menurut saya akhirnya menjadi problem dalam konteks. Sebenarnya menarik juga sih Pak kalau Jaminan misalnya sosial. kita ngobrolin tentang semakin banyaknya pekerja informal. Jadi tadi kalau kita misalkan mention pekerja driver ojek yang nggak Iya. dapat perlindungan pekerjaan gitu ya. Terus juga kesetatusan ART yang bagaimana itu nanti nasibnya kalau misalkan itu juga termasuk dalam pekerja informal. Tapi ada nggak sih Pak kayak misalkan rujukan gitu atau penelitian yang memang saintis atau akademisi yang udah pernah meneliti tentang fenomena ini? Karena menurut aku ini makin tinggi juga nih angkanya. Kok rasa-rasanya sarjana gitu ya, terus udah lulusan S2 kok jadi driver. Itu apakah pemerintah tuh absen dalam memberikan lowongan pekerjaan atau gimana? Apakah pekerja informal ini justru meningkat karena memang adanya satu fenomena tertentu? Jadi, nah, kalau ngomongin soal penelitian yang terkait dengan itu tadi ada di buku ini. Oke. Nanti dibaca. Cuman Dari memang, Populi. Tahun 2002 ya kita Oh, baru juga. terbitan 2002. sorry tadi nanya apa? Eh, Apakah kemudian pemerintah itu absen Iya. atau gimana? Iya. Jadi kalau saya lihat itu multi sektor. Multi-sektor. Artinya adalah pemerintah memang tidak kemudian bisa kita katakan abai terhadap penyediaan lapangan kerja. Cuman memang belakangan ini karakter pekerja kita itu yang agak kemudian berubah. Oke. Banyak teman-teman Gen Z terutama di era-era sekarang itu lebih suka bekerja yang sifatnya fleksibel. Artinya Iya. tidak kemudian kita menyalahkan bahwa kamu S1 kemudian jadi driver online. Mungkin aja itu hanya sampingan dan segala macam. Karena sifat kelenturan kelenturan itu tidak hanya terjadi di teknologi, tetapi sistem kerja kita yang kemudian juga mengalami fleksibilitas juga. Artinya banyak regulasi yang harus direspon pemerintah terkait dengan kelenturan itu tadi. Tapi Pak, kalau kita ngebahas RUU SJSN. SJSN, itu apa sih Pak yang harus diakomodir gitu terkait dengan fenomena yang terjadi nih? Kan makin banyak pekerja informal. Ya, arahnya saya kira memang UU SJSN itu ke depan kalau ini jadi direvisi harus bersifat inklusif gitu ya. Jadi inklusif itu tidak hanya mengakomodasi pekerja-pekerja formal saja. Inklusif itu harus memenuhi atau meliputi cakupannya itu lebih luas ya ke arah yang lebih banyak cakupannya, tidak hanya yang informal tapi juga yang formal. Jadi sebenarnya kalau mandat undang-undang itu ya seluruh rakyat Indonesia harus dijamin kehidupan sosial yang layaknya, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja. Sebenarnya kan gitu amanatnya. Bahkan lebih ditekankan pada fakir miskin terlantar. Misalnya kelompok disabel, terus perempuan atau kelompok-kelompok rentan, fakir miskin. Itu arahnya ke situ. Lalu kemudian ya akhirnya kan kelembagaan juga menurut saya harus menambah, harus ada fleksibilitas soal kelembagaan gitu ya. Kelembagaan juga menurut saya harus disiapkan yang lentur karena sekarang ini BPJS ya memang disiapkan untuk pekerjaan formal atau pekerja
kerah putih lah istilahnya itu iya pekerja-pekerja kantoran gitu. Formal. Sementara kan pekerja-pekerjaan yang informal, yang mandiri, petani, penderes ya di di kampung sana itu tidak terjangkau sama sekali gitu. Ojek online aja tidak terjangkau, yang kebanyakan di kota misalnya, apalagi yang di pelosok kampung ya, seperti jaminan kesehatan saya kira mungkin ya bisa ditiru juga pola-pola JKN itu. Lalu kemudian soal bagaimana mengakomodasi fleksibilitas pasar kerja itu harus diperhatikan juga gitu oleh badan nanti ya, bisa saja seperti saya katakan tadi, bisa saja nanti di luar BPJS ada badan khusus ya tentang jaminan sosial yang mengurusi pekerja-pekerja yang non formal itu. Saya kira itu sih ke depan ya. Kalau dari Mas Santo sendiri gimana nih Mas ngerespon peningkatan jumlah dari pekerja informal nih, kasusnya sekarang kan makin meroket banget nih kasusnya, dan juga pemerintah juga mulai ada bisik-bisik membahas itu gitu. Ya, kalau respon terkait dengan meningkatnya pekerja informal ya berarti segala sektor terkait yang mendukung pekerjaan informal itu harus disiapkan pemerintah. Mulai soal digitalisasinya gimana, itu dia. Digitalnya gimana, kan nggak hanya serta-merta pekerjaannya kita siapkan, tetapi menuju pekerjaannya itu kita harus siapkan juga. Jadi ada ekosistem berkelanjutannya ya. Ekosistemnya. Terus aku tadi sempat dengar, Mas, kalau ART itu informal atau formal? Nah, statusnya ya. Itu tergantung sebenarnya. Okay. Tergantung dalam artian ada pekerja rumah tangga yang itu lewat lembaga penyalur. Artinya ada kontrak kerja, ada rentang waktu mereka kapan bekerjanya, kemudian juga ada upah yang harus mereka dapatkan berapa, perlindungannya itu bisa kita katakan sebagai pekerja formal. Jelas ya. Tetapi ada juga pekerja rumah tangga yang sifatnya kan kadang-kadang kan kita tetanggamu ada yang bisa diperbantukan di sini nggak? Tidak ada kontrak kerja dan lain sebagainya. Nggak ada hitam di atas putih ya. Itu tergantung keleluasaan atau kedermawanan dari pemberi kerja. Ya ukurannya dari tadi itu, pekerjaan, perintah, dan upah. Jelas ya semuanya. Oke deh, kalau kita bahasnya lebih lama juga pasti nanti bakalan ketumpukan banyak kasus. Jadi itu sih teman-teman terkait dengan RUU SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kita memang perlu hadir ya, terkait bagaimana pemerintah itu hadir dalam memberikan respon terhadap peningkatan isu pekerja informal yang semakin meningkat. Jadi gimana menurut teman-teman terkait dengan isu yang terjadi? Boleh komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Sampai ketemu di next eventnya kita ya. Bye. Bye. Makasih Pak. Ya. Mas. Makasih ya Pak Uswar, Mas Sandro. Bye.